Sama-sama kita buka dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai yang ke-6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, ya, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ya, berhenti dulu sampai di sana. Bapak Ibu Saudara, ya kalau Anda memperhatikan di kisah ini 1 Samuel 30, 1 Samuel 31, 2 Samuel pasal 1 dan 2, di situ ada waktu-waktu krusial di dalam kehidupan seseorang yang namanya Daud. Ya, ada peristiwa yang luar biasa di sana. Ya, di bagian akhir Anda akan temukan Saul mati dalam medan peperangan, Yonatan juga mati dalam medan peperangan. Daud mengalami proses yang terberat dalam hidupnya, yaitu di Siklak, gitu ya. Dan Siklaknya ternyata dibakar. Ya, jadi Anda bisa membayangkan waktu itu Daud pulang perang, kondisi capek, dia ingin pulang, mungkin dia ingin mandi air hangat, nonton film, nongkrong sama anak istrinya, tanya kabar mereka, kangen-kangenan gitu ya. Tapi ternyata dalam perjalanan pulang bersama dengan 600 pasukannya, dia melihat ternyata harapannya semuanya pupus. Semuanya kondisinya berantakan, terbakar, habis. Dan Daud pulang bukan mendapatkan kesenangan, tapi justru dia frustasi. Kenapa? Karena bukan hanya dia yang alami itu, tapi juga bersama dengan 600 pasukannya juga anak, istri, semua harta dan ternaknya semuanya diambil dan dijarah. Orang-orang menyalahkan dia. Daud terluka bukan karena sekedar karena dia mengalami situasi peperangan. Karena Daud biasa hidup di tengah-tengah peperangan. Tetapi Daud terluka, hidupnya menjadi sulit. Kenapa? Karena 600 orang yang hidup bersama-sama dengan dia yang dia kasih, ternyata juga nyerang dia. Ternyata justru yang mau lempari dia dengan batu bukan lawan, bukan orang Filistin atau orang Amalek. Tapi yang akan lempari dia dengan batu justru anak-anaknya sendiri. Justru tentaranya sendiri mau lempari dia dengan batu. Hari itu Daud sangat sulit keadaannya. Sampai satu titik Tuhan izinkan semua ini terjadi. Dan Siklak dibakar dengan begitu hebat. Di mana Daud berpikir Siklak adalah tempat yang menyenangkan buat dia. Pertanyaannya adalah kenapa kok Siklak dibakar? Kenapa kok Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ya tadi di ibadah sebelumnya saya bercerita ternyata tentang peristiwa Siklak ini, Tuhan mengubah hidup Daud. Seseorang berubah bukan karena situasinya ideal. Seseorang berubah karena dia tahu siapa dia dan dia merespon dengan benar situasi yang dia hadapi. Di titik itulah perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup seorang Daud. Nah hari ini saya berbicara dari angle yang berbeda. Hari ini saya coba ajak Anda untuk berpikir, kenapa kok Tuhan izinkan Siklak itu terjadi dalam kehidupan seorang Daud? Kenapa Tuhan izinkan Siklak harus dibakar? Padahal bukankah Siklak adalah tempat yang Daud paling aman? Siklak adalah tempat di mana 16 bulan Daud ada di sana. Dan ketika Daud ada di sana, Daud sempat bisa beternak. Daud bisa mengumpulkan harta bersama dengan 600 orangnya. Daud bisa hidup nyaman tanpa lari dari gua ke gua yang lain, gitu ya. Tapi hari itu justru tempat yang dia pikir itu nyaman, ternyata justru dibakar, digoyang oleh Tuhan sekali lagi. Kalau Anda tahu cerita ini, latar belakangnya adalah sebuah peristiwa di mana Saul kejar-kejar Daud. Ketika Saul kejar-kejar Daud, sampai pada satu masa, akhirnya Daud lari dari satu gua ke gua yang lain. Dia pergi ke gua Nob, ketemu di gua Nob. Dia pergi ke gua yang lain, dia sampai ke Adulam. Di Adulam pun dia ketemu dengan 300 orang pasukan 300 orang sakit hati. Akhirnya mereka bareng-bareng di sana. Ya satu nasib, satu penanggungan. Daud memuridkan mereka menjadi pahlawan-pahlawan setelah masa itu gitu ya.
Tapi ternyata di Gua Adulam ini pun Daud juga dikejar-kejar oleh tentara Saul. Ya, terus dia bergerak sampai muncul di 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian. Ya, 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 2. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Dan ia dengan 600 orang pasukan bersama-sama dengan dia kepada Ahis bin Maok, raja kota Gad. Ya, orang-orang Filistin yang menjadi raja kota Gad. Jadi peristiwanya menarik Bapak Ibu. Sampai satu ketika dia dikejar-kejar dan capek sekali. Waktu capek sekali dia mikir, aduh udahlah gak usah gini-ginian lah. Ya, gak usah ngomongin tentang Israel. Kalau aku di Israel terus dikejar-kejar sendiri sama bangsaku sendiri. Kalau di Israel terus kondisinya gak nyaman, gak ada tempat untuk meletakkan kepala. Kalau di Israel terus aku juga gak diterima oleh orang Israel, bahkan gak diterima oleh rajaku sendiri kondisinya hari itu. Daud merasa hari itu situasi menjepit dia. Dia merasa bahwa dia adalah korban dari sebuah situasi yang hari itu sedang dia hadapi. Akhirnya apa yang terjadi dengan tekanan, dengan frustasi, dengan situasi yang tidak menyenangkan itu. Akhirnya Daud masuk ke perkemahan orang Filistin di hadapan Raja Ahis bin Maok itu sendiri. Waktu Daud masuk ke sana, kalau Anda lihat ceritanya. Daud masuk ke sana, Daud itu memelihara janggutnya sampai panjang. Sambil dia pelihara janggutnya sampai panjang, dia pura-pura jadi gila, Bapak Ibu Saudara. Sampai nemen, Bapak Ibu Saudara. Dia pura-pura jadi gila, sampai ekstrim penyamarannya. Karena kalau dia datang sebagai seorang jenderal, pasti dianggap sebagai ancaman. Karena itu dia datang bawa 600 orang, tapi dianya sendiri pura-pura stres, pura-pura gila. Sampai Alkitab berkata air liurnya ini sampai ke janggutnya semuanya. Dan akhirnya Raja Ahis ngelihat, oh ini siapa orang tua kondisi gila begini. Ya kok masuk ke wilayahnya, nggak dibunuh sama Raja Ahis. Nggak dibunuh sama Raja Ahis, mereka cari-cari tahu, oh ternyata itu si Daud. Ternyata Daud di Israel jadi gila. Dia masuk ke Filistin, ya udahlah suruh masuk aja. Toh dia sudah gila, ada 600 orang di bawah, udah suruh masuk aja. Akhirnya Daud diizinkan tinggal di tanah orang Filistin kurang lebih selama 16 bulan hari itu. Hari itu Daud berpikir dia punya solusi. Tapi sesungguhnya di sisi yang berbeda, itu adalah awal mula masalah yang terjadi di Siklag hari itu. Itu adalah awal mula Daud geser hatinya pada situasi yang tidak seharusnya ada di sana. Sejak dia masuk ke Siklag, maka hari itu Daud hidup dengan dua dunia. Sejak masuk ke Siklag, hari itu seorang Daud tidak lagi hidup dengan identitasnya sebagai seorang yang dipanggil Tuhan untuk hidup bagi Israel. Sejak dia masuk ke Siklag, hari itu dia mulai mengkompromikan banyak hal demi dia bisa hidup dan bertahan di Siklag sekalipun keadaan dalam kondisi di tengah-tengah bangsa yang bukan Israel hari itu. Sehingga hari itu apa yang terjadi dengan hati Daud hari itu? Daud coba melakukan banyak situasi, ternyata dalam prosesnya yang dimana dia berusaha untuk menjadi lebih baik menurut versi dan pemikirannya, ternyata situasi itu kelihatan baik untuk sesaat. Tapi sesungguhnya di hati Daud mengalami kehancuran yang paling dalam. Dia hidup di tengah-tengah dua dunia. Dia hidup di tengah-tengah situasi yang orang berpikir hari itu Daud selamat di Siklag. Tapi di hati Daud justru enggak selamat. Di hati Daud penuh dengan pergumulan. Di hati Daud penuh dengan permasalahan. Di hati Daud penuh dengan kebohongan. Di hati Daud penuh dengan situasi-situasi di mana dia harus memainkan caturnya dengan cantik. Dia harus punya wajah banyak. Ya, untuk meyakinkan bahwa orang-orang di sekelilingnya bahwa everything baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah kekristenan seperti apa yang kita bangun hari ini? Ada orang-orang yang bisa tampil dengan kondisi seolah-olah semuanya masih Kristen. Ya, dan demi menjaga topengnya sebagai orang Kristen itu, dia mengusahakan sedemikian rupa supaya dia ada di tanah Siklag yang semuanya kelihatan bagus. Tapi di balik itu semua, dia punya dua dunia, dua agenda, dua situasi tertentu dalam hidupnya yang terus berkecamuk, yang tidak selesai di dalam hidupnya. Dan Daud ada dalam situasi itu 16 bulan lamanya. Sampai satu ketika Tuhan izinkan Siklag dipukul, dibakar habis.
Dan itu menjadi titik terendah di dalam kehidupan Daud. Dikejar-kejar dari satu gua ke gua yang lain. Ke Nob, ke dekatnya ke Hila, masuk ke Adulam. Ya, dikejar-kejar Saul, menang perang tapi sengsara, menang perang tapi dia tidak menguasai hasil peperangannya, ya, karena dia ribut sama bangsanya sendiri saat itu, gitu ya. Di tengah-tengah situasi yang seperti dia sudah sengsara, Bapak Ibu. Tapi peristiwa Siklak betul-betul memukul, melumpuhkan semua mental dan kekuatannya hari itu. Ketika Siklak hari itu dibakar oleh Tuhan. Hari itu Tuhan seperti ngomong kepada Tuhan, aku gak punya cara lain. Selain cara yang kuizinkan untuk mendisiplinmu dengan sadis dalam tanda kutip ya. Dengan keras. Karena kau coba dilakukan dengan berbagai macam hal. Engkau gak bisa lihat apa yang jadi rencanaku. Apa yang seharusnya terjadi dalam hidupku. Dan hari itu Tuhan izinkan benar-benar Siklak dipukul. Dan itu menjadi bagian utama bagi seorang Daud. Yaitu apa yang dipukul, yaitu orang-orang yang dia kasih. Keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Ya, sesuatu yang dia jaga di dalam sebuah medan peperangan. Anda bisa bayangin, seorang pria bekerja untuk siapa? Untuk anak-anaknya bisa makan, bukan? Seorang pria bekerja untuk apa? Supaya istrinya, anak-anaknya bisa sekolah dengan benar. Supaya bisa punya rumah yang nyaman. Kenapa dia bekerja? Demi orang-orang yang tinggal di rumah. Tapi ternyata hari itu, orang-orang yang di rumah yang dihabisin. Bapak Ibu Saudara. Sama seperti seorang Daud. Daud berperang demi keluarganya bisa hidup. Daud berperang supaya pasukan-pasukannya keluarganya aman. Daud bertahan untuk hidup demi keluarganya. Tapi hari itu justru keluarganya yang disikat. Langsung lumpuh kekuatan Daud. Sehingga Daud berkata, dia menangislah dia. Bersama 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Hari itu Daud mungkin teriak kepada Tuhan, Tuhan why? Kok kejadian lagi? Bukankah ini sudah disikat? Kok kejadian lagi? Bukankah aku sudah menghindar dari Israel? Kok disikat sama orang Amalek justru? Kekuatan. Orang-orang yang mereka kasih. Orang-orang yang selama ini Daud justru berperang untuk mereka. Dan Daud jagain mereka. Justru di titik itu disikat. Tuhan izinkan itu terjadi. Dibakar semuanya. Dan mereka menjadi orang-orang tertawan. Sehingga hari itu menjadi pukulan yang paling titik terendah. Bagi seseorang yang namanya Daud ini. Pertanyaannya adalah, kenapa kok Tuhan izinkan Siklak itu terjadi? Ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apa tandanya? Kalau kita ini secara tidak sadar, kita ini sebetulnya sedang ada di Siklak. Walaupun kita kelihatan baik-baik saja. Saudara, ini penting Bapak Ibu Saudara. Apa tandanya bahwa jangan-jangan kitanya hari ini sedang di Siklak? Kita sedang memainkan sandiwara pertumbuhan. Kita sedang memainkan sandiwara kekristenan. Tapi kalau dibedah casingnya, dibuka semuanya, ternyata isinya Siklak Bapak Ibu Saudara. Isinya Siklak, isinya nggak real. Antara casing yang kelihatan dengan kondisi hati yang ada di dalam. Pertanyaannya, apa tandanya kita sedang ada di Siklak Bapak Ibu Saudara? Saya mau kita buka satu-satu ya, sama-sama. Ya, apa yang Siklak itu berbicara tentang teritorial orang Filistin. Siklak bukan wilayah orang Israel. Ya. Siklak tidak berada di tanah Yehuda. Jadi ketika Daud masuk ke Siklak, ya, dia keluar dari destininya. Dia masuk ke Siklak di mana Daud tahu ini bukan wilayahku. Ini bukan tempat di mana janji Tuhan itu akan terjadi. Dan Daud terobos batas masuk ke Siklak, Bapak Ibu Saudara. Dan di Siklak itu dia mulai bergaul dengan lingkungan yang salah. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang kehidupannya bukan kehidupan yang melihat Allah sebagai seorang Mesias. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak benar. Jadi salah satu tanda bahwa kita kejebak di Siklak adalah saat kita bersahabat dengan lingkungan yang menghujat kebenaran. Ya. Ketika kita kejebak, punya persahabatan dengan lingkungan yang menghujat kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita nggak boleh berkenalan atau berteman dengan semua orang. Kita ini harus menjadi orang, nggak boleh kaku. Kita berteman dengan semua orang. Ya, kita bisa masuk ke semua orang. Kita harus baik dengan semua orang. Kita nggak boleh, baik kenapa? Ya karena dia orang Kristen. Ya jadi kami baik hanya sesama orang Kristen. Kalau sama orang lain, enggak. Lu ingat loh, orang lain juga ciptaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan juga mengasihi mereka. Jadi ini bukan tentang agama. Kita baik dengan semua orang. Ya, tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk bersahabat dengan semua orang yang tidak satu nilai dengan Anda.
Tahu bedanya ya? Kita bisa baik dengan semua orang, tapi kita dipanggil untuk tidak mengizinkan semua nilai semua orang nggak boleh tinggal dalam hidup kita. Betul? Kita bisa kenal dengan semua orang. Kita baik dengan semua orang. Tapi semua orang yang kita kenal, tidak semua nilai mereka harus tinggal dalam hidup kita. Dan inilah masalah utama seseorang yang kejebak di Siklag. Ya, dia membiarkan dirinya bersahabat dengan orang-orang yang nilainya tidak sama. Dan mengizinkan nilai yang salah itu mempengaruhi hidupnya. Akhirnya dia menjadi orang Kristen. Tapi dia punya nilai-nilai di tengah dunia yang juga hidup bersama-sama dengan dia. Satu sisi dia hidup sebagai orang Kristen. Di lain sisi dia punya dunia sendiri. Di mana dia mengizinkan nilai-nilai dunia yang gak benar masuk dalam hidupnya. Akhirnya dia menganggap perceraian dilegalkan. Sesuatu yang salah gak apa-apa dikompromikan. Sesuatu yang tidak seharusnya kita hidup dengan nilai itu kita hidupi. Kenapa? Ya udahlah memang dunia kita begini dan sebagainya. Ya, jadi boleh gak kita kenal dengan semua orang sekali lagi? Boleh. Tapi dengan kita kenal semua orang, tidak berarti nilai semua orang menjadi nilai kita. Ya, yang setuju dengan ini katakan amin. Dan inilah masalah seseorang yang namanya Daud hari itu. Begitu dia masuk ke Filistin, maka hari itu apa yang terjadi dengan Daud? Daud mulai mengubah semua postur kepemimpinannya dengan postur kepemimpinan orang Filistin. Daud mulai ikut perang bersama dengan orang Filistin. Hari itu Filistin perang dengan bangsa Amalek. Perang dengan bangsa Amon hari itu. Daud sama-sama dengan orang Filistin berdampingan dengan Raja Ahis ya di tengah-tengah peperangan untuk melawan bangsa Amon dan bangsa Amalek hari itu. Dia mengubah strukturnya, dia mengubah budayanya, dia mengubah semuanya dan dia masuk ke tengah-tengah kondisi itu. Demi apa? Demi supaya dia nggak kelihatan bahwa dia orang Israel. Demi apa? Demi supaya udahlah aku gak usah terlalu kelihatan kalau aku ini orang Kristen. Supaya aku gak usah terlalu kelihatan kalau aku ini orang dari Israel. Supaya nanti gak ketahuan oleh Saul dan sebagainya. Sehingga itulah yang terjadi. Di titik itulah maka Siklag masuk dalam hidup kita. Di titik itulah mulai masalah pertama kita buka. Ya, masalah pertama kita buka, kita mulai tidak berani hidup atas nilai yang seharusnya kita hidupi di tengah-tengah kondisi orang-orang di sekeliling kita. Yang mungkin punya nilai yang berbeda. Saudara, kekristenan harus berani lawan arus. Kekristenan harus berani ya di atas ya, tidak di atas ya. Tidak di atas tidak. Kekristenan harus berani mengenal semua orang. Tapi tidak pernah mengizinkan nilai semua orang menjadi nilai kita. Hanya nilai yang benar yang kita izinkan tinggal dalam hidup kita. Hanya nilai firman Tuhan yang kita izinkan tinggal dalam hidup kita. Mengenai kita baik dengan semua orang, kita harus baik. Mengenai orang itu penjahat dan Anda baik dengan dia, monggo silahkan. Karena mungkin sahabatan dari kecil saya punya, Bapak Ibu teman-teman begitu sampai hari ini. Karena dulu saya juga penjahat gitu ya. Sehingga saya masih punya teman-teman yang sampai hari ini mereka masih ada di penjara. Sekian tahun yang lalu saya ketemu di salah satu stasiun TV, saya lihat dia sedang masuk dihukum seumur hidup. Saya punya, Bapak Ibu Saudara, saya baik dengan mereka. Tapi bukan berarti nilai mereka harus menjadi nilai saya hanya karena saya sahabat. Hanya karena saya baik, hanya karena saya pengenal dan saya baik dengan dia. Kita harus clear tentang posisi kita. Begitu kita nggak clear dalam area ini, kita akan punya masalah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kekristenan kita hanya tampak luarnya cantik, tapi hatimu punya masalah. Karena kita nggak pernah punya clear dengan nilai yang kita pilih dalam hidup ini. Clear dengan ini Bapak Ibu Saudara, yang setuju dengan saya katakan amin. Yang kedua, apa tanda kita sedang ada di Siklag? Anda perhatikan. Ya. Suatu ketika, jadi Daud ini awalnya dikejar oleh Saul, ya, dikejar oleh Saul dan berkali-kali terus diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Tapi sampai satu titik dia memutuskan untuk menyerah dengan proses yang hari itu sedang terjadi. Dia memutuskan untuk menyerah, enggak lah. Mungkin memang bukan kehendak Tuhan, aku hidup di Israel. Enggak lah, mungkin memang bukan kehendak Tuhan. Samuel ngurapi aku dengan tabung tanduk itu, mungkin salah mungkin harusnya di belakangku Eliab yang diurapi bukan aku. Udahlah lupakan janji Tuhan yang begituan. Capek gini terus, gak usah terlalu idealis lah, gak apa-apa. Mulailah dia melangkah ke Siklag. Dan itu masalah dia yang kedua. Mulailah dia melangkah ke Siklag. Jadi kita mulai mengkompromikan sebuah situasi, karena kita tidak mau menghadapi tantangan yang seharusnya kita kalahkan. Itulah problemnya. Kita mulai mengkompromikan sebuah situasi, karena kita tidak mau menghadapi tantangan
yang seharusnya kita kalahkan. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu, selama kita hidup, kita akan selalu punya tantangan. Satu masalah selesai, minggu depan pasti Anda akan punya masalah yang baru. Masalah yang baru yang kau lalui minggu depan, minggu depannya, begitu itu selesai, juga akan ada masalah yang baru. Selama kita hidup, kita nggak akan lari keluar dari masalah. Jadi hari ini jangan fokus kapan masalah selesai, karena masalah akan silih datang dan berganti. Tapi fokuslah menguatkan hidup Anda. Supaya apapun jenis situasi dan permasalahan yang Anda hadapi, Anda lewati setiap masalah dengan cara berpikir yang benar. Kita tidak dipanggil untuk exit dari sebuah permasalahan. Kita tidak dipanggil untuk exit dan memilih jalan pintas demi sesuatu yang cepat yang kita hasilkan. Kita tidak dipanggil sekedar untuk exit menghadapi situasi yang seharusnya kita pilih sebagai bentuk integritas kita bersama dengan Tuhan. Kita harus clear tentang siapa kita. Begitu kita lewat di area itu, maka Anda akan masuk ke Siklag. Begitu Anda lewat di titik ini, maka kita akan membenarkan, menciptakan kebenaran-kebenaran dari argumen kita sendiri. Ya, demi membenarkan pilihan dan situasi yang kita pilih dalam hidup ini. Nah, di titik inilah terjadi dalam kehidupan seorang Daud. Daud berpikir, udah nggak apa-apa, nyerempet ke Siklag sedikit nggak apa-apa. Siklag dengan Kehila itu jaraknya nggak jauh, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia nyerempet ke Siklag sendiri nggak ketahuan. Dan Saul nggak bisa punya otoritas lagi untuk masuk ke sana. Ya udah aku masuk ke sana aja lah, nggak apa-apa. Ya, toh di Siklag sama-sama masih satu daratan kok, gitu ya. Daud masuk ke tempat itu dan begitu Daud masuk di tempat itu, maka di situ dia mulai punya masalah. Dia punya masalah dengan conviction-nya tentang kebenaran. Kebenaran yang biasanya hidup straight dalam hatinya, tiba-tiba jadi longgar, Bapak Ibu saudara. Begitu dia buka satu pintu longgar, maka yang lain semuanya akan jadi longgar. Ya, terhadap satu area dia longgarkan, tiba-tiba terhadap urusan keluarga jadi longgar. Tiba-tiba terhadap integritas keuangan jadi longgar. Tiba-tiba terhadap moral jadi longgar. Tiba-tiba jadi longgar. Kenapa? Karena dia turunkan grade yang satu. Dia pikir, oh gak apa-apa cuman area ini. Begitu Anda buka di area itu, yang lain semuanya akan longgar. Satu persatu iblis akan masuk. Kenapa? Minggu lalu masih ingat? Karena kita sedang menciptakan deposit land. Kita sedang menciptakan tempat berpijak untuk sesuatu yang jahat tinggal dalam hidup kita. Begitu dia punya tempat berpijak di satu area, oh sudah dia kuasai tempat itu. Setelah itu apa yang terjadi? Oh dia akan masuk nyelip masuk ke sisi keuangan. Nyelip masuk ke sisi keluarga. Nyelip masuk ke sisi yang lain. Nyelip masuk ke pribadi kita. Nyelip masuk ke moral. Kenapa? Karena satu pijakan dibuka. Dan ini yang terjadi dalam hidup seorang Daud. Seharusnya dia hadapi prosesnya. Tapi dia buka celah. Begitu dia buka celah, maka yang lain semuanya kebuka semuanya. Itu yang terjadi dalam kehidupan seorang Daud. Hari itu Bapak Ibu, ini adalah tanda seseorang kejebak dalam Siklag. Nah hari ini coba cek hati Anda. Apakah Anda seorang Kristen yang kau tahu standing point kita di mana? Atau kita punya standing point, tapi di waktu yang sama kita punya Siklag tipis-tipis Bapak Ibu. Begitu yang tipis-tipis ini dibiarkan, oh dia akan buka tipis-tipis di wilayah lain. Dia akan buka tipis-tipis di wilayah yang berbeda. Dia akan buka tipis-tipis di wilayah berikutnya. Saya ngomong begini bukan berarti orang gak pernah salah. Seseorang bisa gagal, seseorang bisa salah. Tapi pertanyaannya waktu gagal, waktu salah, bagaimana kita mengambil posisi untuk segera bangkit dan berdiri di tempat yang tepat. Kembali seperti yang seharusnya. Kita nggak justru menikmati dan berproses di sana atau merasa gagal berlebihan, kita nggak bisa keluar dari tempat itu. Terus cepat kembali ke tempat itu berikutnya dan berkata Tuhan, aku mau kembali ke step berikutnya dan aku mau kembalikan identitasku sebagai seorang anak Tuhan. Nggak mau lagi untuk ada di situ, cepat balik ke situ. Ya, setiap orang bisa salah. Tapi bagaimana kita merespon situasi itu dengan benar, itu adalah pilihan kita untuk tinggal di Siklag. Ya, atau pilihan kita untuk nggak akan masuk ke wilayah itu, akan menghancurkan banyak wilayah yang lain. Saudara nangkap sesuatu, katakan amin. Apa tanda seseorang tinggal di Siklag, Bapak Ibu Saudara? Tanda seseorang tinggal di Siklag yaitu gini. Yang ketiga adalah Siklag itu bukanlah wilayah tanah perjanjian. Ya, kita harus tahu bahwa Siklag itu bukan wilayah tanah perjanjian. Dan Daud tahu itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud itu tahu persis Siklag bukan wilayah tanah perjanjian. Contohnya kapan? Contohnya gini. Waktu dia akan punya kesempatan untuk bunuh Saul,
Tapi dia nggak lakukan kan? Tapi dia ambil kendi dan ambil airnya. Kemudian Daud putar, dia pergi ke bukit berikutnya. Dari bukit berikutnya dia teriakin Abner. Ya, Abner, kamu itu panglima macam apa? Masa jaga rajamu sendiri aja nggak bisa? Nih lihat kendi air, nih lihat senjata tuanmu, semuanya sudah di tanganmu. Kau tertidur pulas, apa yang kau lakukan? Kau layak dihukum mati, kata Daud. Itu dari sudut pandang yang dari antar gunung satu dengan yang lain. Dan Abner lihat itu dia kaget, dia kecolongan. Gitu ya. Hari itu Daud punya kesempatan, tapi dia tidak menyentuh orang yang diurapi Tuhan, gitu kan? Hari itu dia Daud kecolongan. Singkat cerita Saul berkata, ngomong-ngomong dengan Daud, anakku begini bla bla bla, basa-basi lah kurang lebih begitu gitu ya. Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Daud mengeluarkan kata-kata, dia ngomong kepada Saul, orang-orangmu ini loh, ya orang-orangmu ini memaksa aku untuk keluar dari tanah perjanjian. Ya, orang-orangmu ini memaksa aku, Daud, untuk keluar dari tanah perjanjian. Jadi Daud ngerti, pada saat dia melangkahkan kakinya di Siklag, dia tahu dia keluar dari tanah perjanjian. Dia sadar itu. Tapi demi situasi yang dia pilih hari itu, dia memilih untuk terus melangkah. Hanya sekedar supaya casingnya baik-baik saja. Tapi sebetulnya dia nggak selesai dengan keputusan yang ada di hatinya. Hati nuraninya nggak damai sejahtera. Oke? Tapi dia butuh casing yang baik untuk saat itu. Dia melangkah ke Siklag. Jadi Siklag itu tandanya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menjalani hidup dengan kebohongan, tapi kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Begitu kita jalani hidup, kita tahu itu kebohongan. Tapi kita selalu menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Membenarkannya sebagai sebuah kebenaran. Di situ Anda akan punya masalah. Anda membuka pintu Siklag yang tidak seharusnya kita ada di sana. Ya, jadi Daud sendiri tahu, Bapak Ibu, ini adalah masalah dia. Apa yang terjadi sejak hari itu? Yang terjadi sejak hari itu adalah Daud pergi perang bersama dengan Raja Ahis. Ya, dia perang bareng-bareng melawan orang Amalek dan orang Amnon. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika ditanya sama Ahis, Daud kamu ngapain? Aku perang lawan Amalek dan lawan Amnon di medan peperangan ini untuk tuanku raja. Jawabnya gitu Bapak. Apa yang dilakukan Daud? Daud ternyata pergi ke wilayah lain dan dia berperang melawan orang Filistin. Ya, dia berperang lewat pasukan-pasukan yang lain. Setiap dia perang, dia bunuh semuanya supaya nggak ada saksi mata dan saksi bukti. Waktu dia pulang pura-pura jadi pahlawan yang baik-baik saja di depan Ahis. Dan dia lakukan itu terus-menerus. Terus-menerus hari demi hari. Anda bisa bayangkan 16 bulan. 16 bulan. Daud berbohong terus-menerus di hadapan Raja Ahis demi supaya dia diterima oleh Ahis. Demi supaya dia bisa mengkompromikan bangsanya dan bangsa dia. Demi supaya dia bisa mengkompromikan situasi. Udahlah supaya aku bisa diterima, aku kompromikan aja. Gak usah ngomong bahwa aku perang bersama dengan dia. Tak bunuh semuanya supaya gak ada barang bukti. Jadi gak bisa dibuktikan kalau aku ini salah. Raja Ahis mau cari bukti, gak bisa. Semuanya bersih, mainnya cantik sekali. Bersihkan semuanya, tidak ada jejak. Ya, nggak ada orang yang tahu tentang dosaku, nggak ada orang yang tahu tentang kesalahanku, nggak ada orang yang tahu tentang kondisi hatiku yang rusak ini. Semuanya clear, bersih, nggak ada barang bukti. Dan ada di sampingnya Raja Ahis everyday. 16 bulan. Apa yang terjadi dengan seorang Daud? Dia bohongi Raja Ahis 16 bulan. Dan bukan hanya itu, dia membohongi dirinya sendiri 16 bulan. Dia bohong dengan dirinya sendiri terus. Dia bohong terus dengan dirinya sendiri. Dia bohong dengan dirinya sendiri. Dia nggak berani mengakui keadaan dirinya sendiri yang sesungguhnya. Dengan tujuan aku harus bangkit dari keadaanku. Ada orang-orang yang kondisi hatinya sudah hancur sebetulnya. Ya, kondisi hidupnya mungkin sudah hancur. Ada situasi-situasi berkecamuk. Tapi dia terus bohongi dirinya sendiri. Dan dia berkata, enggak aku baik-baik saja. Tanya orang, gimana kabarmu? Oh enggak apa-apa, Tuhan maha besar. Tuhan baik dalam hidupku. Tapi di dalam hatinya sebetulnya dia butuh pertolongan. Tapi karena gengsinya yang begitu tinggi. Karena posisinya, status sosial, wah kalau ngomong apa kata orang. Apalagi nanti kalau dia ngomong ke orang lain viral satu Makassar gimana. Ceritanya begitu nih. Wah nanti gimana? Tutup semua, everything okay. Sehingga Krishna dibangun. Bukan dengan hati yang tanpa beban, tanpa tutup-tutupan. Tapi dibangun dengan berbagai casing. Situasional dia tutup semikian rupa supaya tampak cantik. Tapi sesungguhnya setiap hari
dia berbohong dengan dirinya sendiri. Setiap hari dia gak selesai dengan hidupnya sendiri. Setiap hari dia butuh orang lain untuk menolong dia. Tapi dia tidak cukup kuat untuk ngomong dan meminta pertolongan. Bapak ibu saudara dengerin baik-baik. Kita gak boleh jadi jemaat yang demikian. Dengerin ya jemaat, gereja ini ada untuk Anda. Gereja ini ada bukan hanya untuk orang-orang yang baik-baik saja. Tapi gereja ini ada juga untuk orang-orang yang butuh pertolongan. Untuk orang-orang yang butuh terbuka, dimuridkan. Untuk orang-orang yang butuh orang lain. Menolong di sampingnya, memberi encourage dan bukan untuk menghakimimu. Tapi justru untuk tarik Anda dari situasi yang rumit itu. Supaya Anda mengalami kemenangan. Ada kalanya kita bisa naik dari jurang kita sendirian, ada kalanya. Tapi ada kalanya ada orang-orang yang perlu jongkok, tarik Anda dari tempat itu. Satu ke atas. Demi supaya maju bareng-bareng. Gak usah gengsi. Ini keluargamu. Gak usah gengsi. CG-CG gak sempurna. Tapi CG-CG itu menjadi harapan. Untuk seseorang alami perubahan. Sudah nangkep ya? Makassar dengan baik-baik. Saya ingin kekristenan kita, kejemaat kita itu clear. Kejemaatan kita itu jangan di set up dengan gengsi. Jadilah apa adanya. Ya mulai dari full timer, gembala, sampai semua di bawah. Gak usah gengsi-gengsian. Ya karena pendeta kalau ke pasar harus pakai batik tiap hari. Gak perlu Bapak Ibu Saudara. Saya ke pasar juga tetap pakai celana pendek. Yang saya ngantar anak sekolah kadang-kadang juga masih belum mandi Bapak Ibu Saudara. Ya gak perlu pakai gengsi-gengsian. Ya walaupun tetap perlu dijaga ya Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kalau gitu gak usah mandi aja ke gereja. Gak usah mandi aja, gak usah. Bukan itu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi maksudnya gak perlu tutup-tutupan, gak perlu terlalu gini gitu dan sebagainya. Be yourself, jadilah dirimu sendiri di waktu yang sama dengan semua baik buruknya. Belajar terbuka dan di situ justru menjadi sebuah kesempatan Tuhan menolongmu untuk keluar dari tempat itu. Kalau kita kejebak seperti Siklak ini, seperti Daud ini, dia kejebak di ruangan yang salah. Hari itu yang terjadi dia capek sekali. Dia kelelahan, dia berbohong dengan dirinya sendiri. Dan Anda tahu akibatnya apa? Orang yang terus tinggal dalam situasi yang seperti ini, dengerin. Dia selalu akan punya moodnya itu survival mood. Bukan growing faster. Dia akan survival mood. Jadi kalau di dalam handphone, ya itu kan ada mode pesawat gitu kan. Mode apa untuk jaringan bisa dinyalakan. Nah ini modenya adalah mode survival. Modenya mode bertahan. Terus bertahan. Sehari lagi bertahan. Tapi bertahannya bukan bertahan atas kesetiaan yang Tuhan ingin dia ada di sana. Tapi dia bertahan untuk mempertahankan casing yang seharusnya Bapak Ibu, teman CG-mu bisa tolong Anda. Yang seharusnya ketika kau buka diri mau jujur, seseorang bisa tolong Anda. Yang seharusnya kau buka diri, gak perlu pakai gengsi-gengsinya, justru kasih karunia Tuhan melimpah dan mengeluarkanmu dari tempat itu. Tapi kita justru mau bertahan untuk sesuatu yang salah. Kita menjaga sesuatu yang seharusnya kita jaga. Itu bukan pertahanan yang harus kita jaga. Ya. Yang harus kita jaga adalah kesetiaan. Yang harus kita jaga adalah value. Yang kita harus jaga adalah iman kita. Bukan gimana kita hidup di tengah-tengah dua dunia. Kita jaga demikian rupa. Dan orang-orang gak tahu tentang diri kita. Sudah salah. Bukan kekristenan itu yang Tuhan inginkan. Dan inilah jebakan seorang Daud. Dia kejebak di sana. Dia kehilangan hadirat Tuhan. Dia dalam mood bertahan. Dia kehilangan jati dirinya sebagai seorang anak Tuhan. Tiba-tiba confidence-nya turun. Tiba-tiba mau melayani lebih. Di waktu yang sama dia melayani, muncul aduh rasa bersalah. Dia ingin lakukan lebih, aduh gak usah. Ya. Dia ingin, Tuhan ingin angkat dia lebih untuk pergi ke next level berikutnya. Aduh gak usah gini aja, aku gak layak. Kejebak terus dalam ruangan seperti itu. Dia kehilangan jati dirinya. Kehilangan panggilannya bersama dengan Tuhan. Dan justru dia hidup membangun dari satu kebohongan kepada kebohongan yang lain. Dan inilah tanda seseorang kejebak di Siklak Bapak Ibu saya. Hari jemaat GMS, yuk sama-sama jangan jebak diri kita di sana. Kau gak perlu menghukum dirimu, ya berlebih. Sedangkan Tuhan membuka kasih karunia untuk mengampuni, untuk memulihkan. Masuk ke sana. Izinkan dia memenangkan hidup kita sekali lagi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya.
Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah, apa yang luar biasa dari peristiwa Daud ini kejebak dengan dalam di Siklag? Pertanyaan saya jelasin dulu ya ceritanya. Setelah peristiwa Siklag, 1 bulan setelah itu, Daud itu diangkat jadi raja di Hebron. Padahal dengan kondisi hati seorang Daud yang kondisinya begini. Tapi kurang lebih 10 hari sampai sebulan setelah itu, ya jadi Siklag dibakar, Daud pergi perang, Daud pulang dan mengalami kemenangan. 3 hari setelahnya, orang Hebron datang, bawa dia ke Hebron, berproses di sana, dan akhirnya dia jadi raja atas Yehuda 7,5 tahun lamanya. Pertanyaan saya, kok bisa Daud dengan kondisi hati yang kejebak di Siklag ini, ya tiba-tiba dengan kondisi yang seperti itu Tuhan berperkara dengan dia. Dan dalam waktu sekian waktu, dia mengalami lompatan. Dan dia menjadi raja atas Hebron. Itu pertanyaan besarnya. What happened? Apa yang terjadi dengan seorang pria yang hatinya salah ini? Apa yang dia putuskan hari itu? Di tengah-tengah kondisi hati yang salah. Ternyata Tuhan bawa dia untuk jadi raja di Hebron. Kepikir gak saudara? Karena jaraknya gak lama, gak nyampe sebulan. Ya saya gak ngatur pasti, tapi gak nyampe sebulan. Kurang lebih sekitar 10 hari. Bahkan gitu ya. Jaraknya pendek sekali. Tapi hari itu dia jadi Hebron. Ya, pelajarannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Pelajarannya begini loh. Kita perlu memimpin diri kita untuk punya pijakan yang benar. Untuk menjalani apapun tantangan yang Tuhan izinkan. Tapi kalau suatu hari ya Anda salah melangkah. Cepat bertobat. Cepat berespon benar. Dan Tuhan mampu mengembalikan Anda pergi ke Hebron. Perasaan setelahnya. Semua orang bisa mengalami Siklag. Tapi kalau semua orang yang mengalami Siklag cepat berespon. Cepat mengambil posisi. Maka orang itu bisa dipindah Tuhan ke Hebron. Maka orang itu tiba-tiba punya harapan. Orang itu tiba-tiba diangkat dalam sebuah pemulihan. Orang itu mengalami prosesnya dengan Tuhan. Tapi proses itu tidak membunuh dia. Tapi justru membawanya naik. Karena kejujuran yang dia pilih bersama dengan Tuhan. Jadi cara pandang kita memandang kehidupan harus benar. Karena semuanya ditentukan oleh bagaimana kita merespon. Ya. Apa yang terjadi dengan seorang yang namanya Daud hari itu? Anda lihat 1 Samuel 30, 6c dan nomor 7. Sederhana, khotbah saya poinnya cuma satu ini. Ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiasar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Anda bisa bayangin ya. Daud nangis di situ. Di tengah-tengah air matanya, pertanyaan besarnya adalah Tuhan, why? Betul? Why? Aku mencoba melakukan semua yang ku tahu. Dan Tuhan bakar. Tuhan ambil anak istri. Tuhan sikat habis sekali lagi. Pasukanku nyalain gua. Pertanyaan pertama Tuhan adalah why? Kenapa? Gitu. Tapi setelah why, dia merespon dengan benar. Ayat yang ke-6 dikatakan, ayat yang ke-6c dikatakan begini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Dan setelah itu dia panggil Imam Abiatar, dia minta baju efod. Minta baju efod itu apa sih? Waktu itu zaman itu orang yang pakai baju efod adalah seseorang yang akan masuk berdoa di kemah pertemuan. Oke? Jadi ketika dia pakai baju efod dan dengan baju efod itu dilayakkan untuk pergi dan membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi dua hal besar yang hari itu terjadi di hidup seseorang yang namanya Daud. Pertama, dia mengambil keputusan untuk menguatkan hati. Dan yang kedua adalah dia minta kasih karunia Tuhan untuk sekali lagi dia punya hubungan yang diperbarui. Dan di titik inilah Siklag yang rusak di hidup seorang Daud. Diubah Tuhan lewat sebuah perjalanan. Akhirnya berakhir bukan di Siklag. Berakhirnya itu di Hebron Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan kalau hari itu seandainya Daud berespon salah. Dia marah. Dia marah dengan semua situasi yang ada. Dia berontak. Dia makin jauh ke dalam. Dia datang ke Ahis, please jangan usir aku. Ayo kita perang, kita masuk aja ke Israel. Toh Israel juga nggak lagi memperhatikan hidupku. Habislah seorang Daud. Cerita Daud akan berhenti di 1 Samuel 30.
Tapi hari itu Daud memilih, lihat kalimatnya, menguatkan kepercayaan. Artinya dia dalam kondisi yang tidak kuat. Artinya dia dalam kondisi yang hampir tidak sanggup. Artinya dia dalam kondisi yang hampir-hampir memutuskan untuk menyerah. Tapi dia berkata, aku menguatkan hatiku. Orang Manado bilang bakuat. Ya, ya bakuat kuat gitu ya. Ya. Dia menguatkan hatinya. Hatinya kuat gak? Gak kuat. Hatinya siap gak? Gak siap. Hatinya mampu gak? Gak mampu. Ya, situasinya dia bisa tangguh gak? Gak bisa tangguh. Tapi Alkitab berkata dia memilih kuatkan hati walaupun gak mampu. Kuatkan hati walaupun gak siap. Kuatkan hati walaupun berat. Kuatkan hati walaupun dengan menangis. Tapi dia memilih menguatkan hatinya bersama dengan Tuhan. Dan itu keputusan manusia seorang Daud. Yang sisanya adalah dia minta kasih karunia Tuhan. Tuhan. Jadi dengan kata lain Tuhan ngomong kepada Daud. Tuhan, aku akan kuatkan hati. Tapi please, kasih karunia. Untuk punya hubungan yang diperbarui dengan Tuhan. Di titik inilah seorang Daud pulih. Di titik inilah hidupnya berubah. Dan Hebron diserahkan di tangannya. Karena itu 4 poin, keluarkan di belakang. Sudah keluar ya? Yang pertama apa? Daud itu mencurahkan semua penderitaan. Kesedihan hatinya kepada Tuhan. Dia nangis dengan Tuhan. Tuhan, kenapa kok gini? Aku sudah berusaha yang terbaik. Kenapa kok begini? Aku sudah lakukan apa yang salah? Ya, aku coba melihat kebenaran dari sudut pandangku. Kok masih dibakar juga? Apa yang salah? Ya, dan dia nggak tutup-tutupi. Dia jujur dengan Tuhan berkata, aku hampir-hampir nggak kuat. Dia curahkan semuanya. Baik loh Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan. Sesekali Anda ceritakan kondisi hati Anda. Ceritakan hubungan Anda. Bahkan kalau perlu ceritakan rasa nggak puas, kemarahan Tuhan. Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Ceritain semua, keluarin semuanya. Sama seperti seseorang yang ngomong dengan sahabatnya. Ya, untuk Anda belajar terbuka dengan kondisi hidup Anda dengan Tuhan. Ya, dan yang kedua adalah Daud mengingat janji dan menghidupkan kemenangan akan kebenaran dari masa lalu. Gini loh Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup kita, ketika kita ketemu Siklak di titik terendah, ketika Anda tengok ke belakang, Anda juga pasti melihat bagaimana Tuhan menolong Anda di banyak peristiwa, bukan? Bukan hanya tantangan yang kau hadapi hari ini. Tetapi kalau kita mau fair, kita mau jujur, kita tengok ke belakang, ada peristiwa-peristiwa di mana favor Tuhan bekerja di sana. Yang hari ini mungkin belum terjadi. Saudara, ingatlah peristiwa itu. Kalau Tuhan menolongku di masa itu, maka Tuhan akan menolongku hari ini. Kalau Tuhan menolongku di peristiwa yang itu, dan hari itu sikap hatiku seperti ini, aku percaya Tuhan juga akan berdiri untuk aku hari ini. Kalau agenda Tuhan hari itu terjadi di waktu yang sulit itu, maka hari ini agenda yang sama, Tuhan juga pasti izinkan terjadi. Tugasku adalah menguatkan kepercayaan untuk melihat Tuhan dengan kacamata yang benar. Jadi jangan jadi orang yang memilih untuk menyerah. Tapi jadilah seseorang ketika ingin berserah, ingat hal besar yang Tuhan pernah buat dalam hidup Anda. Dan jangan menyerah di sana. Saya ini punya satu peristiwa yang seumur hidup gak pernah saya lupakan Bapak Ibu. Dan rasa-rasanya gak akan pernah bisa lupa. Saya kalau cerita ini selalu hampir-hampir mau menangis. Jadi suatu ketika di tengah-tengah fase pertobatan, saya merasa hidup saya sulit sekali. Susah banget. Untuk tumbuh itu susah banget. Semua orang kayak gak percaya. Hutang narkoba di mana-mana. Kuliah hampir-hampir drop out. IPK 1,3 Bapak Ibu. Ya kita mau lulus gimana gitu kan. Kondisi kos-kosan gak terbayar sekian bulan. Kampus limit pembayaran gak selesai. Pokoknya uang sekolah semuanya habis ke sabu-sabu semuanya. Ya. Terus ada uangnya tapi harus minta dari tangan seorang bandar. Karena bandar harus bayar. Gimana saya? Saya mau minta tapi saya gak ambil barang. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ini dunia yang tidak mungkin itu terjadi. Sulit sekali. Akhirnya saya menyerah hari itu dan hampir-hampir situasi yang sulit terjadi. Saya masuk lagi ke kolon. Saya minum ekstasi agak banyak. Sampai error saya jatuh di bawah speaker. Tengah-tengah situasi yang seperti saya cerita ini beberapa kali ya.
Tengah-tengah situasi yang hari itu terjadi, ada seorang teman CG hari itu, yang hari ini menjadi teman-teman CG maksud saya. Dia pergi ke kos, nggak ketemu, dia pergi ke kos saya yang satunya juga nggak ada. Akhirnya entah kenapa dia kepikiran, oh jangan-jangan kembali nih. Dia bawa 2-3 orang temennya masuk di parkirannya salah satu tempat di Surabaya, masuk di parkirannya ke sana, 2 orang beli tiket masuk ke dalam, cari saya di dalam Bapak Ibu Saudara. Dan tolong jangan ditiru Bapak Ibu Saudara, ini bukan keputusan yang bijaksana. Oke? Dia masuk ke dalam, nemu saya di bawah speaker Pak. Di bawah speaker itu saya dibawa keluar, dibawa ke air kaset, disuntik macam-macam sampai muntah begitu. Kemudian kurang lebih jam 2:30 pagi, saya ada di kos-kosan. Di tempat itu saya terbaring, sudah mulai tetap sadar sebetulnya, tapi mulai kesadaran conscious tentang lingkungan, mulai lebih paham itu ya. Saya mau lihat, oh aku sudah pindah tempat. Saya bersama dengan orang Adi ini ya, namanya Adi gitu ya. Anda tahu di tengah-tengah saya lihat ini ada seorang pria yang pegang, apa ini, dengkul ini apa nih? Pegang di sini gitu ya. Lutut. Bukan otak ya, ini lutut. Ya. Terus di tengah-tengah dia pegang gitarnya dan dia nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dia nyanyikan lagu itu sambil dia pegang lutut saya. Dia nangis. Dan dia berdoa, Tuhan ubahkan hidupnya. Ubahkan, tumbuhkan imannya. Waktu saya ngelihat gitu saya nangis. Saya nangis, hati saya hancur. Saya ngelihat kok ada ya. Orang sampai nemenin saya dari tempat itu ke rumah sakit. Pergi ke ini ya. Pegang lutut saya, doain saya di situ. Sambil dia nangis, lihat hidup saya berubah. Sudah itu jadi sebuah kekuatan yang sampai hari ini gak pernah hilang. Setiap kali saya kelelahan untuk melayani orang lain, saya selalu ingat peristiwa itu. Saya selalu ingat, ya Tuhan, aku ini produk dari seseorang yang pernah lakukan sesuatu untuk hidupku. Jadi aku gak akan menyerah karena situasi yang sulit ini. Mengingat kembali kemenangan Tuhan di masa lalu. Hubungan saya dengan dia namanya Adi, dia sekarang tinggal di Sumbawa Bapak Ibu. Hubungan kami dekat sekali kayak keluarga karena peristiwa itu terus jalan sampai akhirnya lingkungan kami semuanya jadi full timer. Coach saya jadi gembala regional, istri gembala regional di Sumatera. Ya, beberapa anggota CG kami ada full timer di Surabaya, full timer di Balikpapan, full timer di Samarinda, semuanya satu grup jadi full timer semuanya dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi peristiwa itu menjadi peristiwa kemenangan yang gak pernah saya lupakan. Saya menangkap sesuatu Bapak Ibu. Ingat peristiwa yang buat Anda mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga adalah berkumpul dengan beberapa orang yang komit ya menjadi sebuah komunitas ilahi. Yang membahas kebenaran. Yang hidup saling mengasihi. Karena itu kenapa kok CG itu penting. Kenapa kok CG bukan hanya menjadi cangkruk grup. Ya, tapi menjadi komunitas rohani. Ya, hari ini CG please bukan hanya jadi cangkruk grup Bapak Ibu. Ya, baik untuk cangkruk sama-sama itu baik dan harus. Nonton bareng, cangkruk bareng, makan bareng harus. Tapi esensi CG tidak boleh berhenti di sana. Esensi CG lewat ngomong, lewat cangkruk sama-sama, lewat ketemu sama-sama seharusnya menjadi sebuah komunitas yang menciptakan perubahan ilahi di sana. Di tempat itu orang saling membangun. Di tempat itu orang saling mengasihi. Di tempat itu orang saling bertumbuh. Ada orang yang butuh iman. Dan ada orang yang sudah melewati iman itu. Dan mereka berjumpa di situ untuk saling sharing dan berbagi hidup. Maka di sana lahir yang namanya pertumbuhan. Saya menangkap sesuatu Bapak Ibu. Karena itu kenapa kita buat CG Fund. Kita buat gerakan tentang CG Fund. Kita ingin semua jemaat masuk dalam CG. Dan kita ingin orang-orang yang hidupnya butuh Tuhan masuk juga dalam CG. Karena kita mau merindu hidup setiap orang mengalami perubahan. Satu demi satu mereka ngerti bahwa CG memindahkan mereka dari Siklak untuk pergi ke Hebron. Saudara sesuatu yang setuju dengan saya katakan amin. Dan yang terakhir adalah Daud belajar melihat situasi dari sudut pandang yang lain. Hari itu dia belajar ya lewat semua situasi yang ada hari itu. Dia belajar melihat kesedihan yang ada di sekelilingnya. Selama ini dia maju terus dan semua tentara harus ikut dia. Semua tentara ikuti visinya dan memperjuangkan apa yang dia lakukan hari itu. Tapi situasi hari itu dibalik.
Tuhan mengajar Daud, "Hei Daud, kau nggak boleh jalan dengan kemauanmu sendiri. Lihatlah, look up ke belakang. Lihat loh prajuritmu. Lihatlah dari sudut pandang 600 orang. Bukan hanya dari sudut pandang posisimu sebagai seorang panglima. Lihatlah dari sudut pandang ini loh mereka yang kondisi nggak ideal. Dan dari sudut pandang yang berbeda yang kau lihat, bisakah muncul kasih? Bisakah muncul hati yang melayani? Bisakah muncul sebuah kesempatan untuk berbagi?" Seharusnya itu lahir di hati orang percaya, Bapak Ibu. Lahir di hati kita. Karena itu kita melayani, bukan karena kita punya masalah atau nggak punya masalah. Kita melayani karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Dan saat Anda nggak bisa melayani, lihatlah hidup Anda dari sudut yang berbeda. Maka pasti Anda terus punya kekuatan untuk melayani. Saya hampir lelah, capek sekali. Saya ingat hidup saya dari sudut pandang yang berbeda. Ada seorang pria yang hari itu melakukan sesuatu untuk saya. Kalau nggak ada peristiwa itu, mungkin hidup saya selesai karena nggak kenal Tuhan. Ya. Tapi karena satu pilihan keputusannya hari itu, untuk datang nemeni sampai pagi. Saya masih ingat sampai pagi begitu saya sadar apa semua 4:30 pagi dia pergi. Balik lagi dia bawa mie kuah. Ya mie kuah terus bawa 2 orang temannya lagi makan mie bareng-bareng. Ya itu terjadi dan teman-teman saya yang lain yang ikut sama-sama semuanya ada di luar kamar. Dan tak seorang pun berani masuk ke kamar itu. Ya karena sungkanlah apa semuanya. Hari itu terjadi perubahan besar. Dan tiba-tiba muncul sebuah komitmen Tuhan aku akan perjuangkan keputusanku dengan Tuhan sejak hari ini. Dan saya memutuskan untuk berhenti total semuanya. Jadi hari ini yuk sama-sama lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Amin Bapak Ibu Saudara supaya lahir kasih. Supaya lahir hati yang mengasihi. Supaya punya energi untuk punya kekuatan untuk melayani. Jadi Anda CG bukan karena program CG. Anda CG karena Anda adalah seorang yang melayani. Oke? Anda punya jadwal melayani bukan karena terjadwal. Tapi Anda ada dalam jadwal melayani itu karena identitasmu adalah seorang yang melayani. Maka di situ kita akan berbeda. Kita bukan hanya hidup, kita bukan hanya melayani untuk hidup, Bapak Ibu. Tapi hidup kita ini memang dipanggil untuk melayani. Maka sudut pandang kita akan berbeda. Dan buah-buah Tuhan berlaku dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara.